memperingati nuzulul Quran. Sahabat, nuzulul Quran adalah waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kapan Al-Quran itu diturunkan? Apakah benar pada tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat pertama, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Anzalallahu Al-Quran jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah atau secara keseluruhan dari lauhil mahfuz ke baitul izzah di langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwanya selama 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Salah satu pakar tafsir terkemuka, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi menegaskan, "Wala khilafa," dan tidak ada perbedaan pendapat, "Annal Qur'an anzala minal lauhil mahfuz Lailatul Qadri," bahwa Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Ala ma bayyanahu jumlatan wahidah, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu secara keseluruhan. Fawudi'a fi baitil izzati fi sama'id dunya, maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Thumma kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman fil awamir wan nawahi wal asbab. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur tentang perintah dan larangan dan sebab-sebab lainnya. Wadzalika fi 20 sanah, dan itu semua dalam kurun waktu 20 tahun. Imamul Mufassir Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan, sebagaimana bercerita kepadaku Abu Quraib, beliau berkata bercerita kepadaku Abu Bakar bin Ayyash dari Al-Amasi, dari Hassan bin Abi Al-Ashrash, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Unzilal Qur'an jumlatan minadz-dzikri fi lailati 24 min Ramadan, faju'ila fi baitil izzah." Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 di bulan Ramadan, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Dan masih dalam kitab tafsir At-Tabari dijelaskan, Nabi SAW bersabda, "Nazalat suhuf Ibrahim awwal lailatin min syahri Ramadan." Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim turun pada awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sittati min Ramadan. Dan Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Wa anzal Injil li 13 Ramadan. Dan Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Wa anzal Al-Quran li 24 min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Sahabat, dari dalil-dalil yang telah disebutkan barusan, juga penjelasan dari beberapa pakar tafsir mengenai waktu diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran, bahwa Al-Quran diturunkan dengan 2 kali proses. Yang pertama diturunkan jumlatan wahidah atau secara keseluruhan, dan yang kedua diturunkan najman atau secara bertahap atau berangsur-angsur. Sebelum Al-Quran diterima oleh Nabi SAW di bumi, Allah terlebih dahulu telah menurunkannya secara menyeluruh di Baitul Izzah. Selanjutnya malaikat Jibril alaihissalam menurunkannya kepada Nabi SAW di muka bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya selama 23 tahun lamanya. Dan dalam proses turunnya Al-Quran secara bertahap, secara berangsur-angsur, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui malaikat Jibril alaihissalam adalah surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima ketika Nabi SAW pada waktu itu di usia yang ke-40 tahun. Pakar sejarah Nabi SAW, Syekh Muhammad Al-Khudhari menegaskan saat Nabi menginjak usia matang, yaitu 40 tahun, Allah mengutusnya bagi seluruh alam untuk menyampaikan kabar gembira dan mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Sahabat, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu mengacu pada sejarah pertama kali turunnya Al-Quran dalam proses yang kedua, yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di dunia secara berangsur-angsur. Adapun yang berpandangan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, itu mengacu pada proses yang pertama Al-Quran diturunkan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara jumlatan wahidah atau secara keseluruhan dari Al-Quran, yakni pada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sahabat yang berbahagia, itulah penjelasan singkat mengenai kapan sesungguhnya diturunkannya Al-Quran atau nuzulul Quran. Dan semoga di bulan Al-Quran ini, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua agar semakin bersemangat dalam membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dengan mentadabburi dan membaca ayat-ayatnya. Sehingga kelak dengan wasilah Al-Quran ini menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi para pembacanya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.